Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatillahi yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan salah satu daripada bentuk kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan suatu kenikmatan terbesar karena Allah memberikan kesempatan untuk kita selalu bertaqarrub kepadanya. Dan terlebih ibadah yang kita lakukan adalah ibadah di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW selalu berdoa di setiap paginya, doa untuk umatnya mendapatkan keberkahan dari Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah, dan di waktu pagi itu adalah waktu yang sangat, udaranya itu sangat bikin kita adem, bikin kita enggak panas dan juga enggak begitu dingin. Kenapa? Karena udara di waktu pagi adalah udara yang tidak dicampur atau belum tercampur dengan napasnya orang-orang munafik. Ya, makanya kenapa di waktu pagi udaranya segar? Makanya disampaikan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya karena udara di waktu pagi itu adalah udara yang masih original, yang belum tercampur dengan napasnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu mustahil bisa bangun cepat di waktu pagi. Ya. Nah, makanya kalau ingin melihat apakah hari ini kita termasuk daripada bagian daripada orang-orang munafik atau tidak, ya. Ya, karena memang dalam hal ini, bahwa sekalian dimuliakan Allah, para sahabat dulu itu selalu mengukur diri mereka apakah mereka termasuk daripada orang munafik atau tidak, itu di waktu pagi. Makanya kekhawatiran mereka akan kemunafikan terjadi pada diri mereka itu luar biasa itu. Nah, ketika turun ayat di dalam Quran surah Ali Imran, surah An-Nisa, ayat yang 140-an itu, kata Allah, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Nah, dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara langsung siapa orang-orang munafik waktu itu. Syukran sekali. Allah langsung menyebutkan, hanya saja tidak dicantumkan di dalam Al-Quran siapa orang-orang munafik itu. Langsung disebutkan namanya, Pak. Ya, dan ini tidak diketahui oleh seluruh para sahabat. Hanya Nabi SAW dan ada satu sahabat yang emang megang yang tugas untuk Nabi SAW itu menceritakan rahasia kenabian, ya, yaitu namanya Yasir bin Nawaf. Ya, Yasir bin Nawaf ini adalah salah satu daripada sahabat Nabi SAW. Ketika ada rahasia dalam wahyu, maka tidak ada sahabat yang mengetahui rahasia tersebut kecuali Yasir bin Nawaf. Nah, ketika turun ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dan mengatakan serta menunjuk langsung siapa orang-orang munafik di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya datanglah para sahabat senior, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya.
sahabat-sahabat senior yang lainnya mendatangi Yazid bin Nawaf itu untuk menanyakan siapakah orang munafik, apakah aku termasuk daripada orang munafik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatirnya mereka, Pak. Ya, ini sekelas sahabat senior, Khulafaur Rasyidin, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Itu merasa kekhawatiran, jangan-jangan nama yang disebutkan oleh Allah itu adalah nama saya. Insyaallah. Ya. Makanya kata Yazid bin Nawaf mengatakan bahwasanya, ya Abu Bakar, lasta minal munafikin. Engkau bukanlah orang-orang munafik. Engkau bukan termasuk daripada orang munafik itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq langsung sujud syukur. Ya. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat yang lain. Ya. Dan ternyata orang munafik waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itulah orang munafik. Dan orang-orang di situ, Pak, termasuk daripada para sahabat senior tadi, mereka kaget. Lah nggak mungkin lah Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Mereka kaget, Pak. Kenapa? Lah orang munafik, masa Abdullah bin Ubay bin Salul itulah orang munafik, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah setiap Nabi SAW itu sholat, pasti di belakangnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berjihad bersama Nabi SAW. Ya, bahkan berjihad di jalan Nabi bersama Nabi SAW tercatat di dalam kitab sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul itu 39 kali bersama Nabi SAW. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, makanya bahwa sekalian dimulakan Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, itu hadis dari Abdullah bin Umar. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau ada orang yang memiliki keimanan di dalam dirinya, maka seharusnya mereka di tiap paginya merasa khawatir akan kemunafikan yang terjadi pada diri mereka. Ya, kalau ada di antara mereka yang tidak pernah merasa kekhawatiran atas kemunafikan terjadi pada diri mereka, maka fahuwa munafik, maka dia adalah orang munafik. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Sekali lagi, kalau ada di antara orang-orang yang beriman merasa aman dari kemunafikan, maka itulah orang munafik. Itu kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Nah, para sahabat senior saja yang sudah dijamin masuk surga, itu mereka selalu merasa khawatir, jangan-jangan orang munafik itu adalah saya. Insyaallah. Makanya Bapak sekalian dimulakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah itu ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang-orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, itu hanya 5 ayat pertama, Pak. Hanya 5 ayat di surah Al-Baqarah. Ayat pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Ciri orang munafik itu hanya 2 ayat. Ayat ke-6 dan 7. Sedangkan ketika Allah berbicara tentang ciri orang munafik, itu dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Berapa ayat, Pak? 13 ayat. 13 ayat, Pak. Ciri orang munafik baru di dalam surah Al-Baqarah, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20, menunjukkan bahwasanya kalau orang munafik, kalau orang muslim itu jelas dia sholat dan lain sebagainya, ya, dia berkata jujur, ya, dalam keimanan yang jujur. Kalau orang kafir pun jelas, tapi yang blaster itu adalah orang munafik, susah untuk kita tandain, Pak. Ya, karena dia sholat, kita sholat, dia juga sholat. Hanya saja satu caranya. Ya, bagaimana cara kita? Tapi bukan untuk melihat apakah dia itu adalah orang munafik, bukan. Tapi apakah saya ini adalah orang munafik apa enggak? Jangan menunjuk orang, oh dia itu orang munafik, bukan. Nabi, maaf, sekelas para sahabat tadi tidak pernah mereka itu menunjuk sahabat yang lain, oh dia itulah apa? Munafik, enggak. Bahkan sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul saja yang sudah jelas ditunjuk oleh Allah saja mereka kaget. Masa iya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik? Tapi hari ini munafik kamu. Dengan entengnya
Ya, dengan mudah dia mengatakan saudaranya sendiri dengan kalimat munafik. Ya, waliyadzubillah itu, Pak. Ya, kalau sekiranya temannya sendiri tidak merasa bahwa dia orang munafik dan Allah pun tidak menilai bahwa dia orang munafik, kata munafik tersebut akan kembali kepada kita, Pak. Ya, maka Bapak sekalian dimuliakan Allah. Makanya para ulama menjelaskan kalau ingin melihat orang itu munafik, artinya pada diri kita sendiri, bisa dibilang untuk diri kita, maka lihatlah apa kemudahan atau kesusahan ketika kita bangun di pagi harinya. Kalau mudah kita bangun, insya Allah Allah mencabut sifat kemunafikan itu. Tapi kalau kita susah bangun di waktu pagi, maka itulah bukti bahwasanya di hati kita itu sudah diselimuti sifat kemunafikan. Ya, maka cepat-cepat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Buat sekalian dimuliakan Allah, itu baru mukadimah, Pak ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan solusi terbaik dari semua masalah. Karena namanya hidup, Pak, itu pasti ada masalah. Kita hidup saja sudah bermasalah, Pak. Ya, Pak ya. Kalau ingin hidup tanpa masalah, maaf, kalau ingin tidak ada masalah dalam kehidupan, maka minta kepada Allah agar Allah mencabut nyawa kita. Ya, pasti ada permasalahan dalam kehidupan kita, Pak. Ya, hanya saja bagaimana cara kita menyikapi ketika adanya permasalahan dalam kehidupan. Banyak orang yang mencari jawaban untuk ini dan itu ketika ada masalah pada dirinya. Ya, padahal jauh hari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan musibah itu sudah menurunkan terlebih dahulu solusi terbaik. Apa itu? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya kita selalu membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Keraguan apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu apa, Pak? Solusi. Ya, ya Bu ya. Petunjuk itu adalah solusi. Dan tidak ada solusi yang terbaik melainkan itu adalah Al-Quran. Ya, maka harus kita yakin, Pak Bu. Setiap permasalahan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dan siapapun kita, semuanya sudah terjawab di dalam Al-Quran. Itu harus kita yakin. Ya, makanya kalau kita menemukan jawaban dalam Al-Quran dari setiap permasalahan kehidupan kita, solusinya itu adalah kita temukan dalam Al-Quran. Wallah, demi Allah, kita tidak akan mendapatkan permasalahan kembali. Setidaknya itu adalah permasalahan yang sama tadi. Ya, kenapa? Karena solusinya itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan setidaknya itu setiap permasalahan kehidupan manusia seluruhnya, baik yang kafir maupun yang muslim, terlebih itu orang-orang yang beriman kepada Allah, seluruhnya itu dapat disimpulkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, apapun bentuk permasalahannya itu, setidaknya bisa disimpulkan menjadi 5 inti permasalahan kehidupan. Dan ini semua sudah dijawab di dalam Al-Quran. Makanya dekati Al-Quran, Pak Bu. Insya Allah semakin kita dekati Al-Quran, Allah langsung yang akan memberikan petunjuk dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Ya, makanya dulu saya waktu SMP, Pak, ketika baca buku agama Islam tentunya, pas di bab rukun iman, ya, dan khususnya di situ adalah rukun iman kepada iman kepada kitab-kitabnya Allah, dan di situ dijelaskan iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasul, ya, dan mukjizatnya sekaligus di situ.
Bagaimana mujizat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Mujizat Nabi Nuh apa Pak? Ya, diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang menjadikan beliau itu apa? Bisa bebas dari banjir dan lain sebagainya, adab dari Allah Azza wa Jalla. Itu mujizat Nabi Nuh. Kemudian yang kedua mujizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mujizat Nabi Musa apa? Ya, tongkatnya bisa menjadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan. Mujizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh binatang. Ya. Dan makanya Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling sempurna dalam kehidupan dunia, Pak. Ya, Pak ya. Nabi yang paling sempurna dalam kehidupan dunia itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang tinggi tahta jabatannya, kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang paling banyak kekuasaannya, hartanya Nabi Sulaiman. Dan bahkan yang paling banyak istrinya Nabi Sulaiman, Pak. Ya, Pak ya. Bukan saya memprovokasi, Bu ya. Bukan. Yang paling banyak istrinya itu Nabi Sulaiman. Berapa Pak istrinya? 700. Benar Bu, 700 istrinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, itu diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu 700 istrinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian mujizat Nabi Ibrahim apa? Ya, tidak bisa dibakar oleh api. Mujizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, mujizat Nabi Muhammad itu apa, Pak? Al-Qur'an. Makanya yang mengherankan bagi saya dulu ketika baca mujizat para nabi dan para rasul, kemudian dibandingkan dengan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kok nggak keren banget mujizat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan mujizatnya para rasul yang lainnya. Bagaimana kerennya mujizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Keren nggak Pak? Keren banget itu. Ya. Bagaimana kerennya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa dibakar oleh api. Kalau hari ini sekelas penyihir dunia sekalipun, ya internasional sekalipun, dengan api dia kalah. Ya, dengan api dia kalah. Tapi Nabi Musa, Masya Allah, tanpa ada yang dibaca langsung. Itu Nabi Musa. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah, itu kerennya, itu luar biasa. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Itu dengan hanya Al-Quran saja, Pak. Ya, makanya saya dapatkan jawaban itu 2 tahun yang lalu ketika saya kaji apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menjelaskan terkait masalah Al-Quran ini, keagungan Al-Quran yang luar biasa itu, Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki mukjizat yang besar dan luar biasa besarnya. Hanya saja mukjizat tersebut hanya untuk dirinya sendiri, dan itu terjadi hanya beberapa kali saja, tidak sering. Hanya beberapa kali saja. Ketika beliau meninggal, mukjizat tersebut jangankan diwarisi kepada umatnya, kepada keluarganya saja, kepada anaknya, kepada istrinya, tidak bisa beliau warisi mukjizat tersebut. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya sekali tok di waktu itu, dan itu tidak berlangsung kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, enggak. Ketika beliau meninggal, selesai sudah mukjizat itu. Tidak diwarisi kepada kedua istrinya, bahkan kedua anaknya yang sebagai nabi, Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Masya Allah. Nabi Musa, Nabi Isa pun seperti itu, dan juga Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah SAW, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran, mujizat yang hingga hari kiamat nanti selalu ada. Dan Nabi SAW itu bisa mewarisi kepada seluruh umatnya.
Itulah mukjizat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya seagung-agungnya mukjizat yang Allah turunkan di dunia ini dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, itulah Al-Quran. Insyaallah. Ya. Dan makanya kita mendapatkan solusi terbaik itu tidak ada di lain tempat, Pak, melainkan dalam Al-Quran saja. Tapi kita bahas apa inti daripada 5 permasalahan kehidupan kita, dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Yunus, surah yang ke-10 di ayat yang ke-58, 59, 57 atau 58, 57, 58 atau 58, 59. Yang jelas kalau mushafnya posisinya sebelah kanan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu peringatan. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Mau'izah, pelajaran. Al-Quran di situ, Pak. Pelajaran, solusi terbaik. Syifa'un lima fis sudur, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai obat bagi seluruh penyakit yang ada di dada manusia. Wa hudan, petunjuk-petunjuk. Wa rahmah, serta kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Allah tutup ayat ini dengan ayat selanjutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umat, fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah, siapapun yang memiliki Al-Quran di dada mereka, falyafrahu. Al-Quran, siapapun yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang hatinya merasa terikat dengan Al-Quran, falyafrahu, maka berilah kabar gembira bahwa sesungguhnya mereka itulah hakikatnya yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Masya Allah. Makanya tidak ada orang yang paling bahagia di dunia ini, Pak, melainkan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kalau bapak ingin hidup bahagia, ibu-ibu ingin hidup bahagia, bahagia yang benar-benar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan Al-Quran. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, beliau menjelaskan bahwasanya mengherankan ketika ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kebahagiaan, tapi hakikatnya mereka jauh dari Al-Quran, maka permintaan itulah permintaan yang dusta. Itu kata para ulama, Pak, Bu. Kalau ada orang yang minta kebahagiaan, lebih-lebih mencari kebahagiaan, yang walaupun pada hakikatnya kebahagiaan itu tidak bisa dicari, Pak. Ya, Bu, ya, tidak bisa dicari kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu di mana? Di hati. Ya, kebahagiaan itu ada di hati, dan hati itu ada di genggaman Allah. Ya, makanya hati itu disebut dengan qalbun. Sebenarnya qalbun itu bukan bahasa Arab dari hati. Hati itu bahasa Arabnya fuadun. Fuadun, Pak. Tapi kalau qalbun itu adalah sifatnya. Sifat daripada fuad itu tadi. Ya. Dan kenapa fuad ini atau hati ini dikatakan sebagai qalbun? Karena dia selalu berbolak-balik. Makanya qalbun itu berasal dari qallaba yuqallibu, yaitu yang bolak-balik, yang selalu bolak-balik. Ya, makanya Nabi SAW ajarkan satu doa ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang maha membolak-balikan hati. Ya, ini makanya kita minta kepada Allah agar Allah membalikkan hati kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Nggak bisa dicari, Pak, Bu. Banyak orang yang mencari kebahagiaan lewat pekerjaannya, hartanya dan lain sebagainya. Maaf, dikira setelah dia mendapatkan gaji, upah dan lain sebagainya, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, enggak. Coba saja, Pak, maaf, ada enggak orang itu ketika mengekspresikan kebahagiaan itu, tangannya itu di mana? Ada enggak yang maaf?
Alhamdulillah, saya bahagia banget. Ada nggak Pak? Ekspresi tangannya itu maaf di dompetnya. Ya, Alhamdulillah ya Allah, bahagia banget. Ya ada. Kemana tangannya? Gini. Alhamdulillah. Lah kenapa? Karena kebahagiaan itu tempatnya di sini Pak, Bu. Ya. Dan tidak ada kebahagiaan, maaf, tidak ada yang bisa yang tidak ada kita bisa mencari kebahagiaan melainkan dengan dua tempat, Al-Quran dan majelis ilmu. Ya, Al-Quran dan majelis ilmu, hanya dua tempat itu kok. Ya. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, makanya Al-Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina." Kalaulah sekiranya hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah bisa jauh dari Al-Quran. Ya, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Makanya kalau kita baru buka Al-Quran, baru baca satu lembar, bahkan baru satu halaman, langsung ngantuk. Padahal dalam Al-Quran itu, ya, wa idza tutla alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ketika membaca Al-Quran atau ketika dibacakan Al-Quran, sifat orang beriman itu adalah bertambah keimanannya ketika baca Al-Quran. Hari ini bertambah ngantuknya Pak Bu. Baca Al-Quran tambah ngantuknya, yang seharusnya tambah keimanannya. Nah, berarti hati kita bermasalah. Nah, bagaimana cara kita mengobatinya? Paksakan diri untuk baca Al-Quran, karena tidak ada yang bisa mengobati hati kita melainkan Allah lewat Al-Quran. Al-Quran lagi kita paksakan, ya. Makanya orang yang paling hidup bahagia itu adalah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah, tadi Bapak sekalian, yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara ataupun dari seluruh permasalahan kehidupan kita, siapapun kita, kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya kok susah banget untuk istiqomah dalam beribadah. Ya Pak ya, Bu ya, kok susah banget. Nah, itu sudah terjawab di dalam Al-Quran Pak, Bu. Itu ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-51. Surah Al-Mu'minun surah berapa Pak, Bu? Ya, surah yang ke-23. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati atau kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik, yang tayyib-tayyib, wa'malu salihah, dan beramal saleh. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip penafsiran dari hampir seluruh daripada ulama tafsir, dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ayat ini menegaskan kepada kita dan memberikan solusi terbaik kepada kita, serta memberikan jawaban kenapa hari ini kita susah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, susah untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kemarin itu bulan-bulan kemarin, bahkan tahun-tahun kemarin Ustaz, saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kok akhir ini saya tidak bisa mengistiqomahkan sholat tahajud itu? Ya, kenapa itu? Nah, sebabnya salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala adalah kulu min thayyibat. Perintahnya adalah apa? Makanlah ya baik-baik. Berarti fahmul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya kata para ulama, kalau kita susah beristiqomah menunjukkan disebabkan karena kita memakan makanan yang syubhat setidaknya, bahkan mungkin makan makanan yang haram. Itu kan. Makanya perintah sebelum beramal soleh, perintahnya adalah makan makanan yang halal, makan makanan yang thayyib. Dan perintah di sini bukan yang halal Pak, tapi thayyib. Karena halal belum tentu thayyib. Halal belum tentu thayyib. Kalau thayyib pasti halal. Ya. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak thayyib, syubhat.
Itu masalahnya. Ya, makanya kata Allah, tidak Allah katakan kulu minal halali, makanlah yang halal-halal. Tidak. Yang halal itu banyak Pak Bu, tapi yang thayyib itu sedikit. Ya. Nah, ini perlu kekhawatiran kita itu. Bisa jadi yang selama ini kita susah untuk istiqomah itu disebabkan karena apa? Karena mungkin kita dulu pernah memakan makanan yang haram, atau setidaknya itu adalah makanan yang syubhat. Makanya ibu sekalian, saya pesankan kepada ibu-ibu, mohon maaf, kepada sebelum sebelum bapak keluar rumah untuk mencari maisha, ya, untuk bekerja, maka ingatkan Bu, ini kebiasaan daripada para salafus soleh dulu, ya, para wanita di generasi salaf dulu. Ketika suami mereka itu keluar rumah, maka mereka selalu mengingatkan pada suami mereka, Pak, tolong ingat cari makanan yang halal dan thayyib. Kami, saya, istrimu, dan anak-anakmu, semuanya kami siap mati kelaparan, tapi kami tidak siap untuk dibakar oleh api neraka disebabkan karena engkau membawa makanan yang haram ataupun syubhat di rumah ini. Masya Allah. Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau pernah menangis sejadi-jadinya karena ketika bayi, karena beliau ditinggal oleh ibunya itu pergi ke warung di samping rumahnya. Kebetulan di samping rumahnya beliau itu ada ibu yang yang sedang menyusui anaknya juga, ya. Akhirnya karena mendengar Imam Syafi'i ketika kecil menangis itu ditinggal oleh ibunya, akhirnya ibu tetangga itu masuk ke rumah Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i dalam keadaan sendiri karena beliau ditinggal mati oleh bapaknya ketika beliau sebelum dilahirkan, ya, itu Imam Syafi'i. Luar biasa itu. Kemudian disusui oleh tetangganya itu. Akhirnya datang ibunya dan melihat bagaimana Imam Syafi'i disusui oleh, ya, tetangganya itu. Nah, setelah pulang tetangganya itu, ya tentunya ibunya itu berterima kasih gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh ibunya Imam Syafi'i ini, itu langsung memasukkan tangannya ke tenggorokan Imam Syafi'i waktu bayinya itu Pak Bu. Kenapa? Agar muntahkan kembali itu air susu yang masuk ke dalam perutnya Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena ditanya oleh saudara-saudara yang lain, apa kata ibunya Imam Syafi'i? Saya tidak tahu air susu yang masuk di dalam anak saya, di dalam perut anak saya itu berasal dari makanan yang haram atau halal. Saya tidak tahu. Dan saya haramkan, ya, yang masuk di dalam perut anak saya itulah makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan sampai. Masya Allah. Makanya otaknya Imam Syafi'i itu luar biasa, Bu. Ya Pak ya. Baru baca, jangankan baca, lebih-lebih jangankan hafal. Baru lirik saja udah langsung nempel. Ya, itu otaknya Imam Syafi'i. Itu disebabkan karena, ya, ibunya ataupun orang tuanya menjaga makanan yang itu tadi, yang haram. Ya, itu yang pertama. Yang walaupun emang ada sebabnya juga, ada sebab yang lain, ya, terjadi menjadikan kita tidak bisa istiqomah dalam beramal. Ya, contohnya sholat malam itu tadi. Makanya pernah ada kejadian yang dialami oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya hurimtu bi qiyamil lail hatta khamsata ashhar. Aku pernah dihalangi oleh Allah, artinya tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir selama 5 bulan. Itu kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan seperti itu. Aku pernah tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, tidak bisa bermunajat kepada Allah, tidak bisa tahajud qiyamul lail selama 5 bulan lamanya. Padahal selama ini selalu aku bangun di sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Tapi 5 bulan terakhir ini nggak bisa aku bangun. Ya. Dan beliau mengingat beliau menekan pada dirinya bahwasanya, dan beliau yakin ini disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan. Pasti
tapi aku tidak mengingat kira-kira kemaksiatan apa yang aku lakukan sehingga Allah mengharamkan aku untuk bermunajat kepadanya, menghalangi aku untuk bermunajat kepadanya. Kemudian beliau berpikir, akhirnya beliau mendapatkan satu hal, ya, yaitu ra'aitu rajulan yad'u Allah fahuwa yabki. Aku pernah masuk masjid, dulu pernah aku masuk masjid dan lihat pojok masjid, di pojok masjid aku mendapati seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah kemudian sambil menangis. Fakultu li nafsi, dan aku berkata di dalam diriku, fahuwa murah. Kalau bahasa kita, Bu, kalau murah itu, Pak, lebay banget sih, doa kok nangis, gitu kan, doa kok nangis. Wallah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, ternyata hanya disebabkan karena itu yang menjadikan Imam Sufyan bin Uyainah itu terhalang untuk bisa bermunajat kepada Allah selama 5 bulan lamanya. Kita hari ini kira-kira dosa apa yang kita lakukan? Makanya kita mungkin sampai bertahun-tahun ya kita meninggalkan qiyamul lail. Susah banget untuk bangun sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail. Itu disebabkan karena wallah demi Allah, itu disebabkan karena dosa kita, bukan karena yang lain. Ya. Maka Bapak sekalian dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu permasalahan dan solusinya sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbaiki makanan kita dan perbaiki diri kita, jauhi diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan juga perbuatan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, Ustaz, saya selalu sholat Ustaz, tapi kok susah untuk meninggalkan kemaksiatan. Syahwat saya, selalu liar Ustaz, bahkan semakin liar ketika saya sholat. Padahal saya selalu sholat, menjaga sholat saya Ustaz. Insyaallah. Kenapa itu Pak Bu? Ini yang perlu saya sampaikan. Berarti sholat itu nggak benar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke berapa? Surah yang ke-29 di ayat yang ke-45. Biasanya ditulis di beberapa masjid, ditulis di sini. Ya, ditulis itu, dibikin kaligrafi itu biasanya. Ya, tapi di sini nggak ada, alhamdulillah ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya seharusnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kenapa orang yang sholat keluar dari masjid, dia sholat pertama luar biasa, bahkan mungkin dia bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat dosa-dosanya ketika sholat. Tapi ketika keluar dari masjid selesai sholat, dia sudah dia sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena sholatnya itu nggak benar. Ya Pak Bu, karena sholatnya itu nggak benar. Ya. Nah, makanya perintah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, itu adalah hanya penggalan akhirnya Pak Bu. Satu ayat full itu. Nah, ini yang jarang kita baca itu Pak. Maaf, jarang ditampilkan itu. Satu ayat fullnya, ayat 45 itu Pak Bu. Penggalan awalnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitabi aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sambungan ayat. Artinya apa? Sebelum perintah sholat aqimis sholata, kemudian Allah menekankan, memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebelumnya itu perintah Allah adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa utlu Pak? Di situ kalau Bapak Ibu-ibu baca di terjemahan nanti, itu diterjemahkan dengan bacalah. Bacalah apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Dan itu maaf, kalau dalam konsep bahasa Arab aslinya, kalau diartikan utlu itu diartikan dengan bacalah, itu keliru, sangat keliru Pak.
Ya, saya berani mengatakan itu keliru. Salah fatal itu. Kenapa? Kalau utlu itu berasal dari kata at-tilawah. Dalam bahasa Arab, at-tilawah. Perintahnya adalah fi'lul amr namanya, yaitu kata perintah utlu. Ya, bacalah diartikan di situ. Nah, kalau utlu atau at-tilawah itu diartikan dengan bacalah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kalimat al-qiraah atau iqra? Ya enggak? Ya, iqra itu yang jelas bacalah, berasal dari kata al-qiraah, bacaan. Ya. Nah, kalimat di sini bukan iqra tapi utlu at-tilawah. Yang walaupun di Indonesia sendiri emang masya Allah, ya, terlalu kreatif gitu kan. Nah, bahkan di ketika bulan Ramadan, ya, tadarusan atau ayo tilawatul Quran, ayo tilawah gitu kan. Nah, beda antara qiraah dengan tilawah. Kalau al-qiraah, ini penjelasan Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'iyah, di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kalau al-qiraah itu adalah bacaan yang tanpa diperintahkan untuk kita memahami apa yang kita baca. Kita membaca saja. Itu qiraah namanya, Pak. Kita mau paham atau enggak, itu namanya qiraah. Paham Pak ya, Bu ya? Itu al-qiraah. Iqra, bacalah Al-Quran. Kita baca ini Pak, Bu, menghatamkan tanpa kita paham, nggak jadi masalah, karena itu adalah al-qiraah. Tapi kalau at-tilawah, itulah kita membaca dan kita dituntut untuk kita memahami apa yang kita baca. Itu namanya at-tilawah. Ya, makanya perintah di sini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, yaitu Pak, bacalah dan pahamilah. Itu makna sesungguhnya. Bacalah dan pahamilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Maksudnya di sini adalah apa-apa yang sebelum kita sholat, kita harus memahami dulu apa sih bacaan-bacaan, apa sih makna daripada bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu. Itu maksudnya Pak, Bu. Itulah yang menjadikan kita, maaf, sholat iya rajin, ya luar biasa Bu sholat, tapi maaf, mudah juga untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena bisa jadi disebabkan karena rajin sholat iya, akan tapi kita tidak memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dari takbiratul ihram sampai salam kita nggak mengerti apa maknanya. Itu hati-hati. Makanya saya berikan masukan ya untuk kajian mungkin selanjutnya di sini ya, bikin kajian tadabbur bacaan sholat. Saya punya bukunya, itu cukup bagus banget. Ya, ini saya kajian di mana-mana itu terkait masalah itu ditulis langsung oleh teman saya dari Solo, ya, baru launching kemarin, ya, itu tadabbur bacaan sholat. Itu luar biasa Pak, Bu. Karena banyak orang yang sholat seperti ini, Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak paham apa makna takbiratul ihram itu. Dan di situ dijelaskan bukan hanya bacaan saja yang harus kita pahami, gerakan-gerakan pun harus kita pahami. Itu semuanya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah. Ya, kenapa kita seperti contohnya? Kenapa nggak seperti ini? Atau kenapa nggak seperti ini? Atau bahkan mungkin maaf, kenapa nggak seperti ini? Gitu kan? Kenapa harus seperti ini? Ya. Dan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah, takbiratul ihram kita yang seperti ini menunjukkan bahwasanya karena ini adalah punggung telapak tangan kita ibaratnya adalah dunia. Ya, ini adalah ibaratnya dunia. Nah, kita seperti ini, Allahu Akbar, kita membelakangi dunia. Artinya apa? Kita bertekad, beriljam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah 5 menit atau 10 menit kemudian selama kita sholat, kita tidak akan memikirkan dunia. Karena dunia sudah kita belakangi. Ini mana daripada takbiratul ihram, Pak. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru yang tadinya kita lupa kunci motor taruh di mana, ingatnya ketika sholat. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya ada yang nanya sama saya, itu pas saya ngisi di Intan Lestari di Duta Indah ini, di Masjid Nurul Iman, ya, di Intan Lestari, itu ada yang tanya, Ustadz, kalau kita ingat sesuatu, karena memang kita mengingat sesuatu apa yang kita lupa tadi, biasanya dua tempat. Yang pertama di sholat, ketika sholat, yang kedua di kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi Ustaz, karena di situ adalah
pusatnya setan dan jin, mungkin yang mengingatkan saya, yang bisikin saya itulah setan dan jin. Nah, lalu ketika sholat, kira-kira itu setan atau malaikat katanya? Ya, tetap setan juga. Setan. Ya. Nah, karena malaikat ya tidak pernah memberikan mengingat kita terkait masalah dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak sekalian, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu permasalahan yang kedua dan langsung solusi dari Allah Azza wa Jalla. Saya singkat. Yang ketiga, 3 saja. Ya. Maka tadi yang kedua, perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, itu adalah Ustadz, anak saya itu, ya Allah, susah banget untuk dinasihati, ya, bahkan nakal Ustadz, menjadi anak yang pembangkang Ustadz sama orang tua, ya, ataupun dari kita susah untuk kita menerima nasihat, sombong dan lain sebagainya. Karena memang orang yang susah menerima nasihat itu adalah orang sombong. Makanya Nabi SAW katakan al-kibru ya batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain itu namanya sombong. Sombong itu siapa yang mewarisi pertama kali? Iblis, laknatullah alaihi. Ya. Makanya pusat daripada kemaksiatan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu ada 3, usulul khotoya ada 3, ya, yaitu dasar daripada kemaksiatan itu cuma 3, Pak Bu. Makanya siapa yang bisa membentengi dirinya dari 3 kemaksiatan ini, maka hakikatnya insya Allah dia pasti tidak akan pernah bisa untuk masuk ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Hanya 3 saja. Yang pertama adalah sombong, ya. Sombong itu yasirul iblis, yaitu diwarisi oleh iblis pertama kali. Kemudian yang kedua adalah al-hirs. Al-hirs itu adalah rakus, ya, rakus itu siapa yang mewarisi pertama kali? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya sampai Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga, ya, diturunkan ke dunia ini karena disifati di situ adalah rakus. Kemudian yang ketiga itu adalah hasad. Ya, al-hasadu. Siapa yang pertama kali melakukan hasad? Yaitu Qabil terhadap Habil. Ya, sampai membunuh saudaranya sendiri bernama Habil. Ya. Nah, Bapak sekalian, Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kenapa sih terjadinya kesombongan pada diri seseorang? Kenapa anak saya ini menjadi anak yang pembangkang? Kenapa anak saya tidak bisa dinasihati Ustaz? Ataupun terjadi pada diri kita? Ya. Maka Allah menjawab di dalam Al-Qur'an dan solusinya luar biasa. Ya. Apa sebabnya? Itu disebabkan karena dosa mereka kepada kedua orang tua. Makanya Pak Bu, dosa kepada kedua orang tua itulah akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, akan mengeraskan hati. Makanya maaf, kalau ada hari ini anak kita susah untuk dinasihati, demi Allah dulu mungkin disebabkan karena kita tidak bisa dinasihati oleh bapak kita, oleh orang tua kita. Karena dalam Islam Pak, tidak ada namanya penyakit keturunan, itu tidak ada. Sekali lagi saya sampaikan, ya, dalam Islam, dalam syariat itu tidak mengenal yang namanya penyakit keturunan. Hanya satu di dalam Al-Quran, hanya satu di dalam hadis Nabi SAW, itu bahwa syariat mengatakan penyakit itu turun temurun. Apa satu penyakit itu? Yaitu penyakit uququl walidain, yaitu berdosa kepada kedua orang tua. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran surah Maryam di ayat ke-31. Ya, surah Maryam ayat ke-31. Apa kata Allah? Wa barran biwalidati wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Ya, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih itu adalah ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, biwalidati wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Maka pasti mereka itu bukanlah orang yang sombong dan bukan orang yang pembangkang. Artinya apa? Fahmul mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya ditarik oleh para ulama. Para ulama menyimpulkan bahwasanya kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang keras hatinya, tidak bisa dinasihati dan lain sebagainya, itu pastikan disebabkan karena apa? Dosa dia kepada kedua orang tuanya. Terlebih itu adalah kepada ibunya. Makanya, bahwa sekalian dimas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan, ya, sebagai penutup.
kualitas daripada kehidupan kita itu berbanding lurus daripada kualitas hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Sekali lagi, kalau ingin hidup kita berkualitas, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Ya, perbaiki. Makanya kalau hari ini anak kita itu susah untuk kita atur, pastikan, Pak, jangan salahkan anak. Demi Allah saya sampaikan, salah besar bapak, salah besar ibu. Ketika ibu dan bapak langsung menyalahkan anak, ketika anak itu berontak, ketika anak itu tidak mau menerima nasihat kita. Demi Allah itu disebabkan karena dulu kita pernah seperti itu kepada orang tua kita. Pasti itu, Pak. Makanya Nabi SAW katakan, babani yu'aqibani yu'ajilani, ada dua dosa yang pasti akan disegerakan di dunia ini. Sebagaimana pahala, sebagaimana perbuatan, sebagaimana kebaikan itu pasti akan disegerakan di dunia ini pahalanya. Dua balasannya. Dua dosa itu apa? Al-dzulmu wa uququl walidain. Yaitu kezaliman kepada manusia dan juga kezaliman kepada manusia dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Pasti disegerakan di dunia sebelum mereka itu mendapatkan azab di akhirat kelak. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Maka bagaimana dengan saya, Ustaz? Saya sudah tua, tentunya orang tua saya sudah meninggal dunia. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua itu tetap, sekalipun orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Caranya itu ya kan kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka, tentunya dengan cara-cara yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbaiki hubungan kita dengan keluarganya yang lainnya masih hidup. Ya, kemudian kita sedekahkan untuk kedua orang tua kita, insya Allah. Itu sebagai kafaratnya atas dosa kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, sebenarnya ada 5 poin ya yang sebagai pusat daripada permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja karena waktu yang tidak mendukung, ya kita cukupkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiru minkum katsiran. Ada sih terjawab? Cukup? Baik. Karena sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat 10 menit, Bu? Sudah ya? Ya. Karena setidaknya harus lewat 10 menit setidaknya. Ya, karena kita sholat itu namanya sholat isyraq, bukan sholat syuruk. Ya, syuruk itu nama waktunya dan tidak boleh untuk kita ketika terbit pasnya matahari langsung kita sholat di situ, nggak boleh. Ya, karena itu adalah waktu yang terlarang untuk kita mengerjakan sholat yang terikat dengan waktu, sholat yang terikat dengan waktu. Gitu. Kecuali sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu dan lain sebagainya, sholat tobat itu boleh. Ya, karena sholat itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Tapi sholat isyraq itulah sholat yang terikat dengan waktu, maka jangan kita langsung sholat ketika pas terbitnya matahari. Makanya kata Syekh Utsaimin itu nunggu 10 menit sampai 15 menit kemudian. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.